Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan kelas jalan Profesor Hamka nomor 14 yang Bukit Kota Payakumbuh di 98,2 Safa Sudah FM lebih suci di dunia rumah. Oke, sahabat-sahabat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan nih sahabat-sahabat untuk berbagi informasi, berbagi edukasi di siang hari ini. Dan tentunya seperti yang sudah kita bincangkan di media sosial bahwa kita di pukul 11 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ya kurang lebih 1 jam ya, 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita yang tentunya udah standby nih di hadapan ayah. Tapi di sini kita sampaikan dulu nih buatnya sahabat dimanapun berada yang mau bertanya ya, nantinya boleh silakan ya di 0822-2317-0820, bisa di layanan interaktif telepon kami, atau mungkin bisa mengirimkan SMS ya atau WhatsApp di nomor yang sama tentunya, atau mungkin bisa mengirimkan komentar ya pertanyaannya di pamflet yang udah kita tebarkan di media sosial kami di @samasindo_fnpik. Nah, sahabat-sahabat, tentunya di hadapan ayah langsung aja deh kita sapa ya. Ada Ibu cantik, ada Ibu Lindawati, SPD, MPD, DPP, LP Sumbar atau pegiat literasi di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa banget ya. Walaupun cuaca kita terang benderang di luar sana, panas. Karena kalau udah panas kayak gini bawahnya ngantuk ya. Iya, betul. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang gak ngantuk deh, karena udah datang nih narasumber kita sahabat Safa yang akan kita bincang-bincang nih, kita akan menggali ilmunya nih, yaitu berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu literasi keluarga sebagai wadah pengembangan potensi keluarga. Cakep banget. Kayaknya ini gak pernah deh ya untuk dibincangkan di siaran kita, tapi ini luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa menambah edukasi juga nih. Insya Allah. Sahabat-sahabat yang mungkin sekarang lagi monitor. Cuma di sini literasi. Nah, literasi mungkin dari masyarakat kita nih kayaknya masih ambigu, apa sih literasi itu? Kalau misalnya menurutnya sebagian orang di sini literasi itu mungkin lebih apa ya? Lebih mencakup membaca, betul. atau menulis atau mengkorelasikan dengan buku ya. Namun di era milenial sekarang ini mungkin banyak lagi nih literasi di bagian-bagiannya, ada sektor-sektornya. Tapi di sini kita langsung aja nih tanya sama-sama, literasi menurutnya Ibu Linda ya. Ibu Linda gimana nih? Silakan Ibu. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pendengar ya Radio Safasindo, baiklah kita berbagi berkaitan dengan literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Secara teorinya gitu ya, literasi itu kan sebenarnya bukan bahasa kita. Itu kalau literasi itu bahasa dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang literatus, artinya apa? Artinya orang yang belajar. Berarti orang yang literat itu adalah orang yang mau belajar, itu sebenarnya gitu. Namun karena literasi yang dijadikan oleh orang-orang, akhirnya maknanya jadi sempit. Maknanya jadi sempit sehingga hanya literasi baca tulis saja. Padahal sebenarnya literasi itu adalah bagaimana kemampuan orang belajar dan bagaimana kemampuan orang mengolah dan memahami informasi yang dia dapat. Itu dia. Jadi dan literasi baca tulis itu adalah literasi minimal. Literasi minimal. Ya. Jadi baca tulis udah literasi minimal sampai situ. Betul. Itu cuma literasi minimal. Sementara literasi sesungguhnya adalah kemampuan orang mengolah informasi, kemampuan dia untuk mau belajar. Itu yang menjadi sebuah kata kunci dari literasi ini. Sehingga orang mengatakan, oh dia ternyata orangnya literat. Artinya apa? Orang yang mau belajar, orang yang mau memahami informasi, orang yang mau mengolah. Udah dia memahami dan mampu mengolah kembali informasi itu. Seperti itu. Berarti itu literal ya, literasi. Itu nama kerennya lah. Nama kerennya. Kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang pertama kali turun,
itu sudah jelas sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan betul-betul Allah itu betul-betul menurunkan surat yang pertama, surat Al-Baqarah 1 sampai surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu menyuruh kita untuk membaca. Dan membaca itu tidak hanya tulis baca. Nah, berarti sejalan ya kan antara orang yang literat dengan orang yang memahami makna Iqra dalam surat Al-Alaq itu gitu. Baca dan pahami. Baca, pahami gitu. Dan juga bukan semuanya aja yang diserap, tapi kita harus memahami Betul. dan juga bisa memfilter atau menyaring informasi yang kita dapati. Betul, itulah yang mengolah tadi, mengolah. Kalau olah misalnya kita mengolah makanan tuh, pasti kita memilih-milih kan, memilih-milih kalau ini tepung, minyak digabung segala macam jadi apa. Nah itu dia kata kuncinya mengolah juga gitu. Nah jadi itu dia yang sahabat Safa, pengertian apa sih literasi? Nah mudah-mudahan kita bisa nih ngambil kesimpulannya sendiri. Jadi intinya di sini bagaimana sih cara kita memahami informasi atau bagaimana sih cara kita mengolah informasi yang kita dapati, baik itu dari yang kita baca, baik itu yang kita lihat gitu ya, baik itu yang kita dapati dari orang-orang sekitar mungkin ya. Nah tapi di sini dan kata kuncinya lagi orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar. Jadi di sini kalau misalnya sahabat Safa ternyata orang yang mau belajar, berarti ini orang termasuk orang yang literat. Nah tapi di sini Ibu, sebelumnya ya, apa sih alasannya Ibu mengambil atau mengangkat tema literasi keluarga sebagai wadah pengembangan potensi keluarga? Kenapa nih? Kok bisa terpikirkan malah ngambil berkaitan dengan tema kita hari ini? Alasannya? Alasannya ya? Iya, alasannya karena memang merasakan dengan literasi itu manfaatnya sangat luar biasa. Luar biasa dari segi kita berkehidupan sebagai pribadi, sebagai orang yang berprofesi, apalagi kita sebagai ibu dalam keluarga, ya kan, sebagai ibu anak-anak kita, itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Nah, literasi yang berangkat dari keluarga ini akan menjadikan pribadi-pribadi yang mau memahami orang lain, mau memilah dan memilih informasi yang didapat, dan mau bersifat kritis. Tapi kebanyakan saat ini mungkin anak-anak kita banyak pada umumnya kurang ya literasinya ya. Kurang literasinya. Apalagi era pedulinya sama lingkungan itu kayaknya cuek banget gitu ya. Iya betul. Oke. Nah jadi di sini sahabat Safa tentunya literasi itu sangat penting sekali untuk di dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga. Betul. Nah, apalagi anggota-anggota keluarganya termasuk suami, istri, dan juga ada anaknya di sini. Nah, tapi di sini jenis literasinya dulu nih, Bu. Kan literasi itu banyak ya. Gimana nih untuk jenis-jenisnya? Kalau jenis literasi tadi kan literasi dasar ya. Literasi dasar itu adalah literasi baca tulis. Nanti ada literasi numerasi. Literasi numerasi itu ternyata tidak hanya hitungan-hitungan saja. Tapi kalau misalnya anak memahami guna pajak itu apa, zakat itu apa, kemudian nanti kalau misalnya dia memanfaatkan bank gimana, itu termasuk literasi numerasi. Dalam arti kata mereka tahu loh kalau misalnya mereka berkaitan dengan finansial, itu kan perginya lagi lah, kalau literasi numerasi perginya nanti ke finansial. Mereka akan mampu mengelola keuangannya. Jadi dasarnya itu literasi hitungan angka, otomatis mereka bisa memanfaatkan yang berkaitan dengan angka-angka, terutama kalau dia seorang muslim, dia akan paham dengan zakat. Itu literasi numerasi. Dan dia akan paham ketika dia mampu membayar zakat, finansialnya nanti sekian persen untuk apa, untuk kepentingan pribadi sekian persen, itu literasi numerasi. Nah jadi cabangnya udah ada ya, literasi numerasi, nanti perginya ke finansial, nanti perginya. Kemudian ada yang namanya literasi natural. Literasi natural berarti literasi sains. Berarti anak bisa memahami lingkungannya, bisa memahami pohon ini kalau ditebang nanti efeknya apa, kalau pohon ini kalau ditumbuhkan ini apa. Otomatis itu literasi natural, literasi yang arahnya ke sains kan, sehingga ketika mereka memahami fungsi pohon itu untuk apa, mereka akan menjaga bumi ini, dan mereka nggak akan menebang sembarangan, dan mereka akan berpikir pohon ini akan hidup sekian tahunkah atau berapa tahunkah, dan tanaman ini bisa ditumbuh akan menanggung beban-beban yang berkaitan dengan bencana nanti sampai manakah. Nah seperti itu. Kemudian yang paling dahsyat, ini banyak nih jenis-jenis literasi, tapi yang lebih dekat dengan kita itu literasi digital. Itu dia. Bagaimana literasi digital? Benar. Bagaimana
anak-anak mampu memilih dan memilah. Iya. Memilih dan memilah mana yang perlu mereka ketahui, mana yang perlu mereka sebar nih. Iya, iya. Kalau misalnya informasi ini benar atau tidak, itu mereka telusuri dulu. Hmm. Tidak mereka main sebar aja. Iya, nggak dimakan semua Enggak ya. gitu. Mentang-mentang orang nyebar itu dia nyebar juga. Sehingga dia. Jadi kalau misalnya orang yang cerdas literasi digitalnya, misalnya dia dapat informasi nih, apakah ini hoax atau apa? Nah. Kan nanti kan ada tuh yang untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmiah kan ada tuh sumber-sumbernya. Ditelusuri dulu. Nah, Ditelusuri dulu webnya. Benar nggak ini webnya? Benar nggak ini medianya? Nah disitulah literasi digital. Itu yang paling dekat dengan kita sekarang. Gitu. Jadi di sini peran orang tua juga berpengaruh Betul. ya untuk literasi anak kita juga di Iya. sini. Tapi kebanyakan di sini pada umumnya yang ayah lihat dari kacamatanya ayah sendiri di sini Ibu, betul. ya. Itu banyak juga namanya ibu zaman now. Betul. Ya, ibu zaman now sekarang ini kan punya dua fungsi, di rumah satu, di luar satu. Betul. Ya. Ibaratnya itu untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi di sini mungkin untuk mengawasi anak, ya mengawasi anak untuk menggunakan gadget yang namanya digital, ya apalagi sekarang untuk sekolah itu orang pada umumnya pakai gadget, ya, kirim soal ini dan sebagainya. Dan ditambah lagi untuk menenangkan anak, kebanyakan orang tua juga memberikan nih tonton aja dulu nih nak, oh yuk makan dulu. Nah ini ada musiknya ini segala macamnya. Ini ada dampaknya nggak sih Bu? Menurut kacamata Ibu dulu deh. Kalau Sangat misalnya berdampak. ya. Sangat berdampak. Sebaik-baik gadget tidak akan bisa pernah menggantikan buku. Sebaik-baik gadget, sebanyak-banyak informasi yang ada di gadget itu tidak akan pernah menggantikan buku. Ya, contohnya aja kayak anak umur 2 tahun. Betul. Kalau misalnya gadget, dia gini ya. Ketika kita membaca, itu kita membaca nih. Yang diaktifkan semuanya adalah semua indera kita. Indera mata kita terlatih, indera penciuman kita terlatih, semuanya terlatih. Karena apa? Karena yang dituju oleh ketika kita membaca itu adalah imajinasi kita. Apalagi anak kecil, luar biasa. Iya. Jadi dengan dia berimajinasi, akhirnya dia bisa berpikir kreatif. Karena yang membuat manusia itu kreatif adalah imajinasinya. Iya. Nah, sementara kalau misalnya dia hanya tergantung kepada gadget, itu yang diaktifkan hanya indera mata, penglihatan, dan indera pendengaran saja. Sementara dia tidak memikirkan geraknya lagi, karena sudah ibaratnya gini loh, otaknya tuh sudah di-cut. Hanya sampai itu informasi yang dia dapat. Tapi kalau misalnya si anak membaca, maka dia akan berimajinasi. Contoh, kalau dia baca Harry Potter. Harry Potter kan kita nggak tahu tuh alamnya di gimana gitu kan. Tapi ketika kita membaca, imajinasi kita luar biasa. Berkaitan dengan kalau kita membaca itu yang berkaitan buku-buku imajinasi ya gitu. Kalau misalnya baca novel ya, sampai menghayati sambil menangis kan, seperti itu. Karena semua indera kita tuh betul-betul aktif ketika membaca. Jadi lebih baiknya ini umur berapa nih Bu untuk mengenali anak dengan buku? Biasanya Seharusnya dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Ya, kita jadi bercerita sendiri, kita bercerita sendiri, kita baca buku, ketika komunikasi, kemudian kita membacakan gitu kan. Nah, nanti setelah anak kita lahir gitu kan, beri waktu yang 24 jam itu ada waktu kita untuk membaca. Mungkin dalam sehari itu tidak sempat seminggu. Tidak seminggu, sebulan. Ibaratnya anak harus melihat, apalagi kalau dia udah lahir, anak harus melihat kita juga membaca. Gak mungkin kita nyuruh anak membaca sementara kita tidak pernah membaca. Malah jadi bumerang. Betul. Mama aja main HP, benar. ngapain saya disuruh baca? Benar. Jadi itu tuh kebersamaan penting banget di sini. Literasi antara orang tua sama anaknya. Ya, apalagi kalau misalnya dari dini. Dari betul. sejak dalam kandungan pun juga sangat penting untuk ya. Melatih indera anak ya, pentingnya ya. Nah, jadi di sini kita ke pertanyaan dulu nih Bu. Ya, bagaimana sih caranya keluarga untuk meningkatkan literasi dalam membaca nih, terkhusus nih kepada anak, karena faktanya di sini ada juga yang udah mengirimkan SMS-nya. Anak saya kalau sudah disuruh belajar, jawabnya pasti nggak mau, apalagi disuruh membaca. Bagaimana nih cara menyikapinya Bu? Karena kebanyakan kayak gini ya, nggak mau mah baca-baca terus aja, bosen gitu ya. Nah, tahapan membaca itu kan harus kita kenali dulu. Tahapan membaca.
kalau misalnya dari awal tadi kita sudah membentuk nih anak kita itu mau membaca dengan kita mulai dari kandungan. Iya. Nah nanti ketika usia 2 tahunan itu kan anak itu suka merobek-robek buku, merobek-robek kertas gitu kan. Nah maka kalau misalnya kita mau, belilah bahan buku yang tidak mudah robek. Misalnya bahan dari gabus. Iya. Ada tuh buku yang bahan dari gabus, kemudian atau yang kardus keras itu. Nah, atau misalnya begini, agar ingin menimbulkan minat membaca anak, ini pengalaman di rumah ya. Jadi botol susu bekasnya itu kan ada tulisan, ada gambar. Jadi ketika jadwal kami libur, misalnya Uminya libur karena mengajar setiap hari di SMP Islamilatul Jannah kan. Nah, ketika jadwal libur, kami bikin proyek tuh ketika anak umur 2 tahun. Karena umur anak 2 tahun udah bisa kita ajak berkomunikasi luar biasa. Kita bikin proyek, bikin buku dari kardus bekas. Misalnya nih, ada gambar gajah di botol susu itu kan banyak gambar-gambar kan? Nah, itu digunting. Sehingga dengan seperti itu anak akan menghargai ini karya mereka. Dan mereka akan tahu ini gambarnya apa. Misalnya gambar gajah. Nah, nanti kita suruh tuh cari huruf G. Kita kenalkan huruf G, huruf A, huruf J. Jadi kita pengenalannya bukan dengan ini huruf G, dudukin anak, ya dudukin anak, duduk di sini, soalnya ini huruf G nak, ini huruf A, bukan. Tapi dengan dia beraktivitas tadi, dia mengenal huruf, tanpa harus berurut tuh A sampai Z, enggak. Sambil bermain. Nah itu untuk benar. Nah itu awal untuk ketika dia masih masa batita. Nah kemudian ketika dia sudah masuk masa balitanya, itu mereka kan suka melihat gambar tuh. Nah carilah buku-buku yang tulisannya lebih sedikit, tapi gambarnya yang lebih banyak, sehingga minat dia terhadap buku tuh akhirnya meningkat. Nah nanti semakin besar usianya, maka akan semakin berbeda buku yang dibacanya. Nah jadi arahkan anak kepada apa buku yang diminatinya. Jangan dikasih koran. Bukan, jangan dikasih koran. Kalaupun dikasih koran, kami dulu koran itu ya, koran-koran bekas tuh ayah ya. Ada gambar nggak? Nah silakan gunting. Itu gambar bapak apa? Bapak Soeharto. Itu gambar bapak apa? Nah nanti dicari tuh di huruf di koran tuh, huruf S mana? Huruf U mana? Nanti kita bikin. Benar. Jadi ada waktu kita dengan anak itu berkegiatan, berkenalan dengan huruf, tapi tidak kita paksa. Dengan mereka yang minta loh. Nah gitu. Berarti ada time-nya. Ada benar. Waktu tentu harus diadakan waktu bersama anak. Betul. Antara ibu sama anaknya, papa sama anak. Betul. Meskipun misalnya waktu kita libur semester kan, misalnya libur semester atau misalnya papa mamanya cuti, udah habiskan itu seperti itu. Masalahnya bawa ke kebun binatang kayak ada edukasinya. Betul, gitu ya. betul. Oke, jadi di sini udah terjawab pertanyaannya dari Ibu Khairul Anissa ya. Jadi bagaimana sih cara menyikapinya? Berarti udah terjawab. Nah, selanjutnya di sini kita kembali lagi. Jadi jenis-jenis dari literasi itu ada 3 tadi ya, Ibu. Banyak sebenarnya, tapi kita bahasnya 3. Terakhir tadi adalah jenis literasi digital yang bisa. Ini yang paling mempengaruhi pada saat zaman sekarang. Jadi di sini kita ke literasi keluarga dulu nih. Oh gitu. Gimana nih untuk literasi keluarga? Apanya yang harus kita lebih tonjolkan di sini? Kembali ya, ibaratnya untuk menciptakan literasi keluarga, yang pertama, berarti kan kita berkaitan dengan buku. Iya. Sudah ada nggak pojok baca di rumah kita? Kira-kira ada nggak ya? Sudah ada nggak pojok baca di rumah kita? Setelah ada pojok baca, dalam arti kata rak-rak kecil aja lah. Rak-rak kecil. Kalau dulu kami baru tinggal di Kota Payakumbuh ya, itu kan nggak punya rak tuh. Kami pakai kotak sisa-sisa dari kita pindahan gitu kan belum ada meja, belum ada rak. Udah itu kotak kardus itu kami lapisi dengan kain yang cantik. Kami susun tuh buku, walaupun bukunya hanya 10 buah. Nah, perpustakaan mini pojok baca di rumah kita gitu. Nah, kemudian setelah kita punya pojok baca di rumah, sudah adakah kita menyisihkan sedikit untuk membeli buku? Karena budaya membaca betul.
kita beli buku, dan belilah buku, ibaratnya nggak perlu beli buku yang mahal-mahal. Misalnya nih, tujuan beli buku otomatis kita harus ke toko buku kan. Iya. Di toko buku itu pasti ada waktu-waktunya diskon kan. Iya. Yang harga buku 5.000 betul tidak? Iya benar. Ya. Ada buku 5.000 ya kan? Iya. Ada buku 10.000. Udah, silahkan anak kita memilih buku itu. Jadi sediakan budget gitu. Nggak banyak yang baru-baru kan mahal tuh. Udah, jangan kita arahkan anak kita ke tempat sambil ngajarin anak yang apa tadi, literasi numerik. Betul. Jadi Kita anak pun tahu nih membudgetkan ini tabungan adik segini. betul, padahal benar ayah. Itu, tapi kita nggak bisa bantu ya, karena ini sesuai dengan budgetnya. Ya benar, ya seperti itu. Saling membantu. Jadi di sini literasi, jadi semuanya ini tergantung literasi lagi. Betul. Ini luar biasa banget ya. Iya. Oke. Jadi di sini literasi keluarga yang pertama itu kalau bisa disediakan Pojok baca. Ya, pojok belajar baca. Atau perpustakaan mini lah gitu ya di rumah. Betul. Nah, ini benar-benar untuk meningkatkan apa namanya ya, edukasi membaca anak gitu ya. Apalagi pada saat sekarang ini susah sekali ya kalau kita lihat, ada nggak sih di rumah orang yang punya buku ya mini khusus untuk anak umur segini ini bacanya, umur segini bacanya ini gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk manfaat literasi itu sendiri untuk dalam keluarga deh khususnya, gimana nih? Manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Tapi ditahan dulu. Ditahan dulu. Oke. Kita minum break Kita. dulu. Oke. Jadi buat dia sahabat-sahabat yang mungkin ada pertanyaan, silakan layankan di 082231700820. Dan tentunya program ini berkat adanya kerjasama antara Pustaka 22, Rumah Keluarga Indonesia, dan Radio Sapasindo. Jadi buat sahabat-sahabat jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 98,2 Sapasindo FM, lebih sejuk di dunia rumah. Ya, sama-sama kembali lagi di 98,2 Sapasindo FM, lebih sejuk didengarnya. Dan tentunya kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Lindawati ya, yang tentunya program ini terselenggara berkat adanya kerjasama antara Pustaka 22, Rumah Keluarga Indonesia, dan juga radio kesayangan kita, Radio Sapasindo FM. Baik, sama-sama tentunya kita masih membahas ya berkaitan dengan tema kita literasi keluarga sebagai wadah pengembangan potensi keluarga. Nah, jadi ini buatnya sahabat-sahabat, ayo ingatkan sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0822 23170820, bisa dilayangkan SMS dan juga WhatsApp-nya, atau mungkin bisa meninggalkan komentar di @sapasindo_fmpyk. Baik, Ibu Linda masih semangat ya? Masih, insyaallah. Karena ini kita berkobar-kobar. Betul. Kan? Apalagi ini emang apa ya? Tema kita ini memang udah fakta gitu ya. Emang udah sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi kebanyakan dari kita nggak tahu ini apakah ini literasi atau bukan. Betul. Nah, jadi kembali lagi nih ke topik pembicaraan kita. Mungkin di sini tahap pengenalan buku kepada anak itu kapan saja? Oh, Ibu Lina. Iya. Tadi udah disampaikan juga ya, tahap pengenalan pertama ketika masih dalam kandungan. Iya. Yang kedua ketika mereka masih bayi ya, umur 2 tahunan, itu kita yang membacakan. Kemudian kita yang membawa aktivitas dengan dia gitu. Kemudian nanti ketika umur 3 tahunan sampai 5 tahunan itu kan masanya batita ya. Nah, ketika balita ya. Ketika usia balita itu kita carikan tuh buku yang sesuai dengan usianya. Jadi tahapannya itu sesuai dengan buku yang sesuai dengan usianya dan sesuai dengan minatnya. Jadi anak kalau misalnya dia nggak suka nih sains, kita paksakan sains. Dia sukanya seni, ya udah. Jadi otomatis dia mencari buku sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena dengan dia mencari buku sesuai dengan minat dan bakatnya, itu akan mengembangkan potensi yang ada pada dia. Nah, seperti itu. Jadi di sini memang apa ya, orang tua harus lihat nih anak kita ini tipenya kemana? Betul. Ya? Apakah sains atau lebih ke seni? Atau mungkin lebih ke yang lainnya? Betul. Dan kita juga sebagai orang tua lebih baik mendukung kalau misalnya positif. Betul. Ya? Jangan, kadang kebanyakan orang tua lebih mengutamakan kepentingan
dia. Benar. Takutnya nanti gini, oke, sampai umur dia 40 dia akan ngikutin. Tapi ketika dia umur 40 dia akan kelelahan. Nah, ketika dia akan kelelahan itulah dia tidak menjadi bahagia. Karena nggak mandiri, benar. karena dipopong dari awal. Betul, nah, gitu. Bagusnya kamu ini, kamu ini. Jadi dia nggak bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut dia gitu. Jadi dia juga susah untuk mencari keputusan sendiri. Betul. Dan betul. Oke, itu dia. Nah, cuman kalau di sini tadi kita juga udah banyak bincang-bincang ya Ibu berkaitan dengan menaruh anak ke tempat penitipan anak. Nah, jadi di sini kebanyakan orang tua ada yang kedua-duanya bekerja. Nah, bagaimana sih anak kita? Nah, kadang ada orang tua yang meletakkan ke tempat penitipan anak. Nah, gimana sih menurut pandangan Ibu, apakah itu bagus untuk literasinya mereka atau bagaimana nih? Sebagai orang tua, bagaimana anak kita itu tergantung kita. Iya. Tapi kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung perkembangan tumbuh kembang anak kita, maka kita harus mencari lingkungan yang baru untuk dia. Itu dia. Jadi kita kan orang tua, kita harus mengenali anak kita, harus belajar mengenali anak kita. Kalau seandainya di lingkungan itu tidak ada anak yang sebaya dengan dia, otomatis dia tidak mengenal teman. Dan ketika dia bergaul, otomatis dia akan meniru gaya orang di sekitar dia. Karena anak itu kan meniru semuanya. Nah, maka lebih bagus, ini juga menurut Kak Seto ya. Jadi kita lebih bagus meletakkan dia di posisi, di tempat yang dia punya teman sebaya dengan dia, seusia dengan dia. Dan kita juga melihat tuh, harus melihat fasilitas di situ di mana. Apakah fasilitasnya itu membuat kemampuan multiple intelligence anak kita tersalurkan nggak? Kalau misalnya tidak, otomatis itu bukan tempat yang cocok untuk anak kita gitu. Karena sebenarnya ada ya. Itu dia gitu. Nah, kemudian kalau kita hanya sekedar menitipkan anak kita, otomatis setelah nanti kita pulang ke rumah bersama dia, itu kita harus jadikan waktu kita quality time kita dengan dia itu lebih maksimal lagi. Karena kan betul. Nah, disitulah kita ibaratnya kekosongan kita yang tidak hadir tadi didampingi oleh orang lain. Nah, ketika kita bersama dengan dia, maka itu yang kita jadikan kemampuan kita untuk sama-sama belajar dengan dia, membaca, kedekatan. Jadi otomatis dia menganggap itu orang lain, ini orang tua. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah membangun itu, otomatis nih seperti nih, kalau di rumah ya, itu maghrib sampai isya itu jadwalnya dengan mereka. Mau bikin PR-nya segala macam, memang harus didampingi. Kalau tidak didamping, bikin PR, terus kita sibuk dengan kerjaan kita, nggak akan selesai. Nah, itu ketika itu dilatih dari kecilnya, insya Allah kemauan belajarnya akan tetap timbul dan timbul gitu. Berarti di sini nggak salah ya untuk menitipkan anak ke tempat yang sesuai. Dan yang sesuai. Bagaimana ya fasilitasnya? Apakah membangun literasinya? Betul. Atau bagaimana? Atau kalau misalnya nggak bagus ya udah nggak usah dilanjutkan. Betul. Gitu, ya. Tapi di sini kalau bisa sampai di rumah itu kita harus membangun lagi untuk literasi antar keluarga. Betul. Kedekatan orang tuanya. Nah, tadi belajar apa sih, Dek? Iya, betul. Siapa sih gaulnya? Betul. Memang seperti itu. Ketika misalnya kan kita kan tadi kan manfaat membaca ya. Manfaat membaca itu kan pertama menambah wawasannya, kemudian menambah kemampuan berbicaranya. Dengan ketika misalnya dia sudah kembali tuh dengan kita gitu, memang kita harus bertanya tuh, tadi belajarnya apa, membuat apa, sehingga kemudian dia mengolah informasi jadi terbantu gitu. Otomatis dia akan mampu untuk berbicara, menyampaikan apa yang dia sampaikan gitu. Kalau bisa kita ini jadi orang pertama tempat dia curhat. Betul. Jangan sampai malah takut nggak mau cerita sama mama, nanti takutnya diomelin. Benar. Kadang kan ada juga tuh orang tua yang kadang ngapain sih di sekolah kayak gitu ya. Benar. Suka ngomel. Nah, jadi di sini manfaatnya tentu penting sekali literasi dalam keluarga. Dan manfaat apa saja lagi nih Bu? Selain yang tadi nih. Ya. Tadi kan menambah wawasan. Kemudian gini ya, kita biasa kan ngajarin anak tuh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan kita berkomunikasi setiap harinya. Tapi sesungguhnya kemampuan berbahasa Indonesia anak semakin bagus kalau kita melatihnya dengan membaca tadi.
Sehingga ketika dia berbicara strukturnya jadi bagus. Jadi dia akan menjadi orang yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Malah kita harus mengajarkan bahasa ibunya. Oh gitu ya. Jadi nggak ketinggalan bahasa nggak ketinggalan, otomatis ini ibaratnya kalau bisa memang ya kita imbangi antara bahasa Indonesia, otomatis jangan kita saklek nih, sakleknya gini, kamu bahasa Minang harus bahasa Indonesia, tidak. Tapi bagaimana bahasa itu sejalan, kapan saatnya kamu harus berbahasa Minang, kapan kamu saatnya berbahasa Indonesia. Nah, untuk melatih berbahasa Indonesia itu dengan mengajaknya dia membaca, otomatis ketika dia membaca, dia biasa membaca, kemampuan dia menyampaikan informasi itu akan teratur. Berarti dia hilang ya bahasa ibunya ya. Tidak. Karena bahasa Minang ini memang harus diturun menurunkan ya. Betul. Takutnya hilang malah bahasa Iya, kita. benar gitu. Kemudian lagi mengoptimalkan kerja otaknya. Kan otomatis nih kalau anak yang biasa membaca, anak yang biasa mendapatkan informasi, otomatis ibaratnya gelas loh. Gelas itu ketika diisi dia akan meluap kan? Dia akan menyampaikan apa yang ada di kepalanya itu, otomatis mengoptimalkan otaknya. Nah, seperti itu. Benar. Juga dan tulisan Betul. Benar. Kemudian lagi ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Sehingga kalau interpersonal kan dari dalam tuh. Iya. Pengendalian diri anak itu dengan dia membaca itu akan luar biasa. Keingintahuannya lebih kuat. Kemudian pengendalian emosinya luar biasa gitu. Karena apa? Karena dia membaca ini kalau seperti ini saya harus begini loh. Kadang kan dulu zaman-zaman orang tua diplototin aja udah tahu ya. Betul. Iya, memang seperti itu gitu kan. Kalau sekarang misalnya mau minta duit aja depan orang rame, kalau dulu kan nanti gitu sih. Iya, benar. Tapi kalau sekarang malah ngerengek ya. Iya, benar. Nah, yang paling pentingnya benar sekali. Yang paling penting itu ketika orang sudah terbiasa membaca, kemampuan mengolah kata-katanya udah bagus, maka dia akan masuk ke kemampuan melatih menulis. Nah, itu dia orang yang rajin membaca kan, ketika disuruh nulis tuh udah tahu, mengalir aja tuh bahasanya, sudah benar tuh tata bahasanya, subjek predikatnya sudah benar tuh. Nah, seperti itu. Benar, SPOK-nya jalan gitu kan. Karena apa? Karena kan di dalam bahasa tulis itu grammarnya, tata bahasanya kan bagus. Jadi seperti itu gitu. Apa ya, menambah kosakata anak. Betul, kosakata juga bertambah gitu. Jadi di sini emang peran lagi nih, peran keluarga itu emang luar biasa banget ya untuk anak. Karena kalau misalnya nggak ada orang-orang yang terdekat, nggak ada keluarga, nggak ada orang tua di sekeliling kita, apalagi kalau misalnya nggak dibangun komunikasi. Nah, karena orang tua udah capek kerja seharian, anak udah tidur, udah hilang, selesai, habis cerita. Betul. Nah, jadi di situ nggak ada membangun literasi. Oke. Jadi di sini melatih kemampuan bahasa lisan, juga melatih keingintahuan anak, ya, melatih kemampuan berpikir anak jadi kritis, juga mengoptimalkan kerja otak, kerja otak anak. Jadi di sini manfaatnya luar biasa. Satu lagi ya Ayah ya, mohon izin ya, melatih konsentrasinya. Kan kita nih lihat nih anak nih ngapain sih lari-lari aja segala macam. Nah, tapi kalau dia membaca, otomatis dia duduk diam kan. Nah, dengan membaca dia konsentrasi dan fokus. Ketika anak konsentrasi dan fokus, otomatis udah siap untuk belajar nih. Seperti itu gitu. Kan dia udah tertarik nih. Wah, ini bagus nih bukunya, Bu, katanya. Nah, terus dia duduk tuh. Akan dia perhatikan, dia akan konsentrasi dan fokus. Ketika dia konsentrasi dan fokus, ditanya lagi kan, kamu baca apa? Karena dia konsentrasi fokus, dia akan mampu mengeluarkannya gitu. Bisa nggak sih Bu dikaitkan dengan kita memberikan pendapat nih sama anak? Kamu maunya baca yang mana? Mau baca yang ini atau yang baca ini? Nah, apakah itu juga termasuk literasi, memberikan pendapat gitu ya? Jadi anak bisa bertanggung jawab di sini dengan apa yang dia minta misalnya kan? Masuk literasi juga? Masuk sangat ya? Masuk sekali gitu. Karena anak sekarang ini memang harus sejak dini ya, benar. Tingkatkan tanggung jawabnya atas pilihannya, gitu ya. Kamu mau pilih yang mana? Pilih yang ini atau yang ini deh. Kalau pilih yang ini, kamu harus tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita contohkan dengan pembelajaran ya, kasih buku, kamu mau baca buku yang mana? Ini atau ini?
Betul. Memang seperti itu. Oh, gitu ya. Memang seperti itu. Bukan kehendak kita kamu Bukan. baju Bukan. ini gitu ya. Itu yang makanya Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar itu mereka memilih Iya, iya. belajar sesuai dengan passionnya. Itu dia. Kalau mereka belajar sesuai dengan passionnya, sesuai dengan hobinya, sesuai dengan minat dan bakatnya, udah tuh melejit tuh potensinya. Mau jadi apa dia akan sukses gitu. Tuh, ya, sahabat sama gimana? Apakah selama ini kita udah mencoba yang seperti itu? Nah, kalau pengen anak kita itu sukses di kemudian hari, tentunya kita ubah lagi nih. Kalau seandainya literasi kita kurang. Betul. Oke, kita beralih dulu ke pertanyaan. Di sini udah ada yang gabung di Instagram kita ya Ibu. Ada darinya Ega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Ega Mustika Sari mau nanya Bu, bagaimana sih Ibu cara kita sebagai orang tua mengkomunikasikan kepada anak yang susah sekali disuruh belajar? Terkadang saya bilang belajar dulu, kalau nggak belajar nggak boleh main ya, dan ancaman lainnya. Jadi dikasih ancaman di sini, kalau kamu nggak belajar, bla 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 ya, atau keluar dari rumah ini. Tiga ya. Dan juga di sini kalau nggak belajar nggak boleh main dan ancaman lainnya. Tapi anak saya malah melunjak dan menangis sampai susah dihentikan. Terpaksa deh belajar pun nggak jadi. Nah, gimana nih sebaiknya Bu sikap saya agar anak patuh dengan apa yang saya sampaikan? Apakah main fisik itu diperbolehkan? Oke. Silakan. Baik, mencoba menjawab ya. Kalau pengalaman di rumah ya, kita lihat tuh anak tuh masalahnya apa dulu. Kemudian kalau dilihat usianya berapa. Kalau anak yang usianya masih usia SD, itu kan sukanya mainan tuh. Atau sukanya dia pergi makan apa segala macam. Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang tua, kita dekati anak kita itu secara persuasif. Tempatkan posisi kita. Contohnya gini, misalnya si kakak nih, dia malas tuh belajar, pasti ada sesuatu masalah. Kak, temani Umi yuk, kemana misalnya, pergi ke pasar atau segala macam kan. Nanti otomatis kan ada kedekatan itu. Nanti kita tanya, apa kesulitan kakak dalam belajar? Kenapa? Jadi gini, ketika anak dalam keadaan bahagia, kita tanya tuh apa masalahnya. Nah, ibaratnya kan dia bahagia tuh udah pergi dengan kita, dengan ibunya, dan kita jadikan itu momen, ini rahasia kita loh. Jangan tahu kasih sama kakak yang lain dan segala macam, atau adik yang lain gitu. Jadi kita menempatkan posisi kita adalah sejatinya. Kalau tidak seperti itu susah kan? Nah, teman sejatinya. Nah, di situ kita bisa menggali. Itu bisa kita latih dari usia dini. Ya, dari usia kecil gitu kan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hati dia, terus kita tanya, kenapa sih kakak nggak mau belajar? Masalahnya apa gitu kan? Terus dia akan cerita tuh ini segala macam. Nah, nanti dia akan memberikan itu harusnya begini. Nah, disitulah kita orang tua ibaratnya, kalau memang dia menuntut waktu kita untuk menemani dia belajar, disitulah kita mengalah. Kita jadikan dia teman kita untuk belajar dulu. Itu dia, peran orang tua itu luar biasa gitu. Masalahnya apa? Mereka yang akan membawa kita ke surganya Allah. Bukan siapa-siapa, bukan ibaratnya hebat pun gurunya di luar sana, tapi kita tidak punya peran sebagai orang tua, malu dong. Gurunya aja perhatian sama dia, masa ya kita, orang tua sendiri kita yang sudah mengandung dia 9 bulan, kita tidak memahami dia. Jadi itu tadi. Jadi kalau kami di rumah seperti itu. Salah satu triknya gitu, sehingga ada perubahan besoknya lagi, dan itu dilakukan berulang-ulang loh. Jadi misalnya nggak bisa sekali instan. Misalnya nih sama dengan membaca, anak itu ketika dia masih 2-3 tahun kan, umi atau ibu bacain dong bukunya itu aja, terus kata nggak masalah. Walaupun kita bosan bukunya itu aja, ganti dong gitu kan, seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya itu adalah stimulasi. Nah, stimulasi akhirnya kita tahu ini ternyata anaknya minatnya ke sini nih. Nah, berarti seperti itu. Jadi stimulasinya itu tidak sekali jalan, tapi selalu. Orang tua juga harus bersabar. Benar gitu. Menghadapi anak-anak yang memang kalau udah masa-masa yang balita ya, masa anak kecil lah tentunya, itu keingintahuannya itu tinggi sekali banget. gitu. Jadi di sini emang harus dengan rasa sabar ya menghadapi anak-anak kita. Karena satu aja dipatahin, maka jadi luka yang terdalam. Betul, nggak mau lagi dia kerjain besok. Nggak mau dia kerja lagi. Sama yang kayak tadi yang kita bincangin di luar ya, misalnya anak yang mencoret-coret bukunya. Nah, kita larang yang dicoret bukunya gitu ya.
Padahal di situ ada sesuatu kali. Betul. Ya. Ibaratnya anak yang mencoret buku itu berarti dia melatih motorik halusnya. Kan anak ini ada motorik halus, ada motorik kasar. Kalau yang tangan ini kan motorik halus. Iya. Kalau mereka berlari itu kan motorik kasar. Oke. Nah, seperti itu gitu. Baik deh. Nah Ibu, nggak terasa nih untuk kebersamaan kita udah di pukul 11.58 menit. Betul. Mungkin closing statement ya atau kesimpulannya nih. Silakan Ibu. Baik, untuk kesimpulan dari literasi keluarga ini ya, Iya. kita dekatkan anak kita dengan buku. Apapun itu, buku itu tidak bisa digantikan dengan benda lain. Tidak bisa digantikan dengan gawai, tidak bisa digantikan dengan televisi, tapi dengan buku anak bisa berimajinasi, dan ketika buku yang tepat, Iya. maka akan bisa membuat anak mampu melejitkan potensinya. Oke. Itu dia ya. Kesimpulannya dari Ibu Lindawati SPD. Nah, terima kasih banyak nih Ibu Iya, untuk sama-sama. kesempatan kita di hari ini. Kayaknya emang waktunya itu mepet sekali. Padahal banyak sekali yang akan kita bincangkan ya. Tapi itu di lain kesempatan nanti kita Insya akan Allah. lanjutkan kembali. Baik, sama-sama terima kasih juga atas atensinya. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang mudah disampaikan oleh Ibu Linda itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi amal ibadah ya untuk Iya. Ibu Linda Mati sendiri. Amin ya. Alhamdulillah di SMP Islam Ratul Jannah literasi ini sudah kami terapkan juga karena mengajarnya di SMP Islam Ratul Jannah kan. Dan sinergi antara literasi keluarga dengan literasi sekolah menjadikan membangun menyambung gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas Betul, kesempatannya. iya. Dan baik sahabat-sahabat, insya Allah di lain kesempatan nanti kita dapat berjumpa kembali baik di program yang sama atau di program yang berikutnya. Dan hanya untuk kami undur diri, Ibu Linda jika pamit. Ya. Yang pertama, subhanallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di waktu yang lain saya di sini tujuan pustaka itu membuka untuk anak-anak yang belajar content writer, belajar untuk membaca di situ bersama Ibu Linda. Oh gitu. Ya, emang tadi kan tak ada yang masuk kan? Oh, iya. Nggak ingat. Kan tadi kan, nah kan udah tutup. Nggak ingat ya. Maksudnya udah di jam 12 soalnya nanti di 12.03 orang udah azan ya kan? Nanti pas Ibu ngobrol Iya. azan. Lupa kita. Penyiarnya aja nggak Penyiarnya aja nanti. Nah, iya. Pas tanggal udah mulai. Oh. Dua-dua kayak promosi gitu. Iya, Makan yang Senayan di tempat itu. 17 Tunggu, promosi apa tadi? kegiatan pustaka 22, rumah baca dan diskusi sastra dan diskusi sastra, Diskusi sastra. bedah buku dan konten kreator. Ya, Dan buku dan konten kreator. Yang membuka peluang untuk anak-anak remaja gitu kan. Dan yang umum juga bisa ya, yang Iya. ingin Membuka. belajar dan saling menyemangati untuk belajar literasi bersama. Berarti membuka apa nih? Membuka Pulang belajar Peluang. Pulang belajar. peluang belajar untuk menambah ilmu gitu lah. Ya. Betul. Di dalam bidang literasi. Di bidang literasi. Itu kegiatan kami tanggal 17 Oktober 17 Oktober. berkisah dari pagi ya. Iya itu setiap hari Minggu itu mas. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu di rumah Ibu Linda di Pekan Setiap hari Senayan. Minggu. Kalau tanggal 17 itu kan kita berkisah dengan Dedeo kan. Iya. Ibu Lindawati di Pekan Senayan. Perumahan Geria Asri Pekan Senayan. Perumahan Geria Asri Pekan Senayan. Sambil, Ini ayo. Geria Asri. Iya, di belakang CPAP iya. di belakang Ayah di situ loh ngajar. Di mana? Ngajar anak murid ya. Siapa? Perumahan Geria Asri kan? Iya, di blok apa ya? Apa yang nggak tahu?